wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi usikum bitaqwallah was-sam'i wat tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadits. Yang kami hormati serta kami muliakan jamaah sholat subuh Masjid Salahuddin, mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan sehingga hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya untuk kita isi dengan amal-amal yang sholihah. Mengawali majelis kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat satu-satunya Tuhan yang telah memberikan nikmat untuk kita, yang mewajibkan kita beribadah hanya kepadanya. Dan ketika kita amati nikmat Allah, alhamdulillah saat ini kita masih hidup, hari ini kita masih bisa bernafas. Bahkan kita awali hari ini dengan amal ibadah yang sebelum-sebelumnya banyak hal yang perlu untuk kita tingkatkan, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika nanti kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hidup ini ada titik terakhir ketika malaikat kematian itu datang dan akan mencabut nyawa kita, maka mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita penuhi. Kalau kita menilik bagaimana dulu orang-orang yang soleh, yang akhir hayat mereka itu indah dan bagus, ternyata memiliki satu perbuatan yang ini masih banyak ditinggalkan oleh sebagian umat Islam. Sehingga manusia itu ada dua pembagian. Manusia itu ada dua pembagian. Yang pertama ada istilah maksum. Yang kedua ada ghairu maksum. Apa itu maksum dan siapa mereka? Artinya terjaga dari perbuatan yang mengandung dosa, dan mereka itu adalah golongan utusan Allah, Nabi dan Rasul, yang dari sisi manusiawi sebagaimana kita, namun dengan penjagaan dari Allah, mereka itu adalah panutan sehingga tidak sampai melakukan dosa. Di
Di antara dalilnya disebutkan oleh Imam tadi ketika di rakaat pertama membaca surat Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah utusan Allah. Ketika terjadi fitnah dan fitnah yang sangat dahsyat yang kita berharap mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah, maka disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi istri dari orang yang mengambil anak angkat Nabi Yusuf itu punya hati atau menaruh rasa sehingga punya keinginan untuk mengajak perbuatan yang tidak-tidak. Demikian pula manusiawinya Nabi Yusuf. Demikian pula manusiawinya Nabi Yusuf ingin melakukan perbuatan tersebut. Namun Allah menyebutkan laula an ra'a burhana rabbi innahu min ibadina mukhlasin. Sekiranya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam tafsir itu dikatakan malaikat Jibril datang dengan membawa sekelebat bayangan hitam, kemudian Nabi Yusuf terjaga dari perbuatan tersebut. Lah kula panjenengan manusia. Maka ada jenis manusia yang kedua, ghairu maksum, tidak terjaga atau tidak maksum, walaupun namanya juga Pak Maksum. Yang saya Pak Maksumnya. Jadi kita semuanya ini masuk dalam apa yang disampaikan oleh Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita itu pasti salah, namun yang terbaik yang mau untuk bertobat. Setiap kita ini berdosa, namun yang terbaik yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu perbuatan sehingga terjadi taubat yang dulu diamalkan oleh orang-orang yang tidak maksum, dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan generasi mereka kaum tabi'in, dari kalangan orang-orang yang meneruskan agama ini, sehingga sampailah ceritanya itu akhir yang manis. Laku lo panjenengan sedanten pengen demikian, sehingga kita yang dengan masa lalu yang banyak berpeluang untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, dan cara itu sudah kita tempuh, namun kita perlu meningkatkan intensitasnya. Sehingga mari untuk kita amalkan, walaupun sebagian orang itu jujuk di akhir atau awal tahun saja. Mari untuk kita amalkan walaupun sebagian orang menganggapnya ini hanya sekali seumur hidup saja. Kalau bisa setiap saat, selagi hayat masih di kandung badan, kita mengamalkan perbuatan ini. Ulama-ulama tazkiyatun nufus menyebutkan sekalian, disebut dengan muhasabah. Kalau bahasa kita adalah introspeksi. Banyak sekali ayat suci Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW, bahkan juga petunjuk dari alim ulama soleh dalam kitab-kitab muktabar yang dikarya oleh mereka. Ini penting untuk kita lakukan. Contoh, tadi malam rata-rata kita tidur nyenyak, gini walaupun ngopi. Tapi sabar, ngopi setelah ini ya. Ngopi, sarapan, ke pasar. Walaupun kita ini ngopi, tidur itu masih bisa nyenyak. Namun sebelum tidur kan ada prolognya. Sesuai dengan agama kita laksanakan tuntunan. Tapi kita juga butuh merenung. Sebelum mata terpejam kita mikir-mikir. Hari ini salah, kurang, dan kita berbuat negatif apa? Untuk kita perbaiki esok hari bila mana masih hidup atau kesempatan ada. Atau misalkan tidak sebelum tidur, sambil diam kita lendetan. Apa lendetan bahasa Indonesia? Lele ini pula lendetan kita belas nanti. Lendetan tembok, lendetan kursi, apa? Okay. Bahasa Arabnya itu mutakian, lendetan tangan. Sambil santai kita lendetan. Ada mungkin minuman apa dan seterusnya. Pokok tidak pegang HP, tidak pegang remote TV. Kita mikir, ternyata kita ini yang perlu diperbaiki di sini.
Ternyata yang baik itu hanya sedikit, dan mau tidak mau kita bakal mati, cepat atau lambat kita akan segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngerayi diri kita untuk bermuhasabah, introspeksi atas diri kita daripada kita mengorek-ngorek yang lain atau banyak membicarakan selain diri kita. Nah, yang seperti ini perlu digalakkan antar umat Islam. Tidak harus dengan seremonial khusus, namun ini pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memantapkan langkah kita sekaligus menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mengambil pelajaran. Mari pagi hari ini sambil kita menunggu waktu syuruk tiba, kita lihat ayat, hadis maupun petunjuk alim ulama agar kita semakin bersemangat. Mohon disiapkan Al-Qur'annya, dibantu terjemahnya. Mutlak ayat muhasabah Allah sampaikan di surat Al-Hasyr ayat 18. Surat yang ke-59 ayat 18. Semuanya saya yakin sudah hafal atau minimal pernah mendengar. Mohon diartikan. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 59. Allah Rabbul Alamin menyampaikan dengan memanggil kita orang beriman, tak perlu ragu kita. Ya ayyuhalladzina amanu, pesan alim ulama, ya ibarat kita kopian atau pakai baju itu kita yakin, namun perlu untuk kita perbaiki. Jangan kemudian batin, jadi aku iman orang gitu ya. Ini malah tidak baik. Ini tidak baik. Allah memberikan pesan kepada orang yang beriman, ittaqullah, agar mereka bertakwa. Sehingga takwa itu kalau diruntut hukumnya wajib apa sunnah? Halo, Pak. Wajib apa sunnah? Wajib. Ini ngomong-ngomong ngantuk atau belum atau rodok? Saya mengikuti jenengan. Kalau jenengan ngantuk saya jadi ngantuk nanti. Kalau jenengan rodok saya juga demikian. Takwa itu hukumnya wajib. Selanjutnya Allah memberikan perintah lagi, wal tandur nafsun, hendaknya masing-masing pribadi itu melihat, menimbang atau mengevaluasi atau bermuhasabah maqaddamat ligot, apa yang sudah dikerjakannya, artinya dijadikan sebagai bekal untuk hari esok. Yaumul ghad itu tafsirnya bukan esok hari, tapi yaumul ghad tafsirnya adalah yaumul qiyamah. Dados ketika hari kiamat yang semuanya tinggal menerima hasil apa yang sudah disiapkan untuk menghadapinya. Selanjutnya Allah berpesan lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti, yang bakal mengabarkan apa-apa yang kita kerjakan. Maka mudah-mudahan hari esok kita itu baik sehingga kita terus memang berdoa wa fil akhirati hasanah, bukan sekedar fid dunya hasanah plus suhaqina ada benar. Allahumma amin. Apunten jamaah, waktu ngopi kemarin saya ada tamu guru saya mampir di bis itu ngopi, harusnya minum jus malah ngopi. Berikutnya pesan baginda Nabi. Baginda Nabi adalah manusia yang diberikan paket oleh Allah agama yang suci, sehingga beliau memiliki sifat amanah. Sehingga Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika hari Arafah dulu, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, tahun terakhir Nabi wafat, maka agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Allah memberikan nikmat yang banyak dan diridhoilah Islam menjadi agama umat ini.
Nabi itu tidak pernah tidak amanah kepada Allah. Di antara amanah Nabi menyampaikan sabda-sabda yang penting bagi umat karena beliau dibimbing dengan wahyu. Di antara yang sangat mendalam apa yang dikutip dalam kitab Sunan oleh Imam Tirmidzi agar kita semakin semangat muhasabah. Kalau kita renungkan sangat benar sekali. Sedikit ulama mengatakan hadis ini validitasnya kurang, tapi mayoritas mereka mengatakan hadisnya itu bagus. Daunnya beliau, al-kayyisu man dana nafsahu. Artinya orang yang cerdas, yang kecenderungannya itu beruntung, itu yang dana nafsahu, bisa mengatur, mengalahkan dan tidak menuruti nafsunya terus. Kita punya nafsu ini tidak boleh dimatikan, tapi diatur sesuai dengan agama Islam. Termasuk diantaranya ngaji. Yang kata orang Jawa itu ngatur jiwa, ya nafsu. Kalau dimatikan bahaya iman, betul tidak sih? Kita punya fisik dan raga. Di antara kebutuhannya adalah konsumsi. Kita butuh minum. Kalau tidak bisa dehidrasi. Namun mulut tidak mau dimasuki. Tenggorokan pun tidak mau menelan. Nafsunya mati dan hilang. Repot apa repot maling? Lain seperti ini. Sehingga jangan dimatikan, namun diatur. Selanjutnya, wa amila lima ba'dal mauti. Kata Nabi, orang yang beruntung itu selain mengatur nafsunya, dia juga beramal untuk kehidupan setelah mati. Disiapkannya amal-amal yang sholihah, keyakinan-keyakinan yang benar, perilaku-perilaku yang terpuji, yang nanti mempercepat untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Artinya tidak menjadikan penghambat dia masuk ke dalam surga. Ini penting. Senada dengan pesan Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Selanjutnya Nabi menyebutkan orang kedua yang kebalikannya, yang perbuatannya kontras dengan yang pertama, akibatnya pun juga fatal. Wal ajizu, orang yang lemah, orang yang tidak pintar, yang dia kecenderungan nanti celaka. Siapa mereka? Man atba'a nafsuhu hawa, orang yang selalu memperturutkan nafsunya. Pokok pengin, pokok karep, pokok enak, maka diturutinya. Sekaligus watamanna 'ala Allah, dia banyak berharap kepada Allah, pengen surga tidak berbuat baik, khawatir neraka tapi malah justru berbuat yang tidak Allahumma ja'alna minal kayyisin. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan pertama. Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, dari kita berpijak apa yang didahulukan oleh Allah di ayat 18 surat Al-Hasyr tadi, demikian pula sabdanya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, ada pesan-pesan indah. Kami cuplikan dari 7 orang-orang baik dalam agama ini. 4 sahabat dekat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin, kemudian 3 baik dari generasi tabi'in maupun umat setelahnya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Sinten mawon yang pertama? Halo Bapak. Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali radhiyallahu anhum. Mereka ini semuanya Sayyidul Ummah. Ini bermula dari tahun 11 setelah hijrah sampai dengan tahun 40, sehingga 30 tahun itu silih berganti yang memimpin umat 4 ini. Mereka ini adalah sosok yang luar biasa, panutan, ucapannya mentes-mentes. Nopo mentes niku bahasa Indonesia. Berisi ya, apa malih? Coro gabah ngonten nampat, umurnya pendek tapi bobotnya berkualitas. Jika kalau dijual itu mantap. Mentes selain berisi, berkualitas. Oh barusan yang saya dengar berbobot. Ya.
Di antara maknanya itu berbobot, luar biasa. Dikutip oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Beliau menyampaikan apa yang dingendikakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, "Wahai manusia, kalian punya waktu pagi dan petang. Sehingga mewakili 24 jam yang sama-sama kita dapatkan ada pagi petang. Niki ending kalau ini sonten. Tapi kalau ditanya kira-kira dari pagi petang yang ada, jamaah pilih mana? Pagi begini atau sore? Pilih pundi, Pak Ibu? Jujur. Pagi nopo sore? Enak sore Ustaz. Tuntas tugas kewajiban, tinggal cari kulineran baru ngoten geletak. Kata sebagian. Sebagian lagi menyebut pagi. Perlu kita ingat pagi itu utama. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad meriwayatkan dawuhnya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukurinya. Dados enjang niki kenging donganipun Kanjeng Nabi. Ya Allah, curahkan rahmatmu untuk umatku. Demikian pula berkahnya untuk umatku di waktu dini atau pagi mereka. Sehingga orang Arab menyebut bukro, niku isu-isu termasuk kita awali dengan ibadah seperti ini. Selanjutnya, dari pagi dan petang mewakili 24 jam, berarti dalam umur kita ada 2 kali. Sehingga dalam 1 tahun niku pinten-pinten 365 hari kali 2 730 hari atau 730 kali. Nah, umurnya 120 tahun misalkan, 730 kali 120 pinten? Pinten? Jangan malu-malu ya. Saya menghindari keliru, wallahu alam saja. Jangan diikuti. Jangan hitung yang bawa HP. Banyak. 87.600 hari atau kali dibagi 2 menjadi harinya tadi. Ketika umur kita 120 tahun. Maka semuanya ini kata Abu Bakar As-Siddiq, kalian akan berada pada satu titik yang tidak bisa dijangkau oleh akal, pikiran maupun ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah ajal kematian. Ini senada dengan pesan Allah di akhir ayat surat Luqman. Surat ke-31 sebelum asa jeda itu ayat 34. Ada 2 lafaz, wa matadri nafsun madza taksibu ghadah wa matadri nafsun bi ai ardin tamut. Silakan arti dari awal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha benar. Nggih, barakallah. Allah melafati firman-Nya, wa matadri nafsun bi ai ardin tamut. Semua kita ini tidak ngerti di bumi mana bakal mati. Bahkan bukan di mananya saja. Seperti apa, kapannya, bersama siapa kita tidak ngerti. Ilmu kita tidak bisa menjangkau. Sehingga kematian itu misterius. Macam-macam versinya. Maka kata Abu Bakar, kalau bisa menghabiskan umur untuk ibadah silahkan. Namun la haula wala quwata illa billah. Pesan beliau masih di kitab Al-Musannaf. Kalau begitu selalu ingatlah, sesuatu yang terus mengejar kalian yang cepat lagi tangkas, yang jangan kalian lupakan. Maksudnya adalah kematian. Sehingga beliau ini sosok yang hatinya putih, seringkali nangis. Sampai disifati oleh yang lainnya itu kalau nangis eluhnya ini membasah kemana-mana, atau air matanya itu bisa meluber kemana-mana. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoinya. Yang kedua, ada pesan dari sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masih dikutip dalam kitab Al-Musannaf oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ditambahi oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Ucapan yang viral saat itu dan awet sampai dengan detik ini. Luar biasa kata beliau. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah kalian sebelum mati nanti dihisab oleh Allah. Sehingga seakan-akan Umar ini mewajibkan sekalian.
Kata beliau, watazinu anfusakum liyaumil akbar, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi hajatan Allah yang besar. Kapan itu? Hari hisab, ketika seluruhnya diperhitungkan. Fa inna ma yakhaful hisab yaumal qiyamat liman hasaba nafsahu fid dunya. Beliau menjamin kalau orang sudah muhasabah di dunia, nanti hari kiamat itu lebih gampang. Logikanya itu begini. Ketika ada orang yang sudah sadar kemudian dia siap-siap, maka ini jauh lebih baik daripada yang tidak sadar-sadar dan tidak siap-siap. Gini mungkin. Misalkan ketika kita membaca sesuatu, katakan ada upacara, dibaca Undang-Undang Dasar 1945. Bagi yang sudah biasa, karena terbiasa punya pengalaman. Bagi yang belum sama sekali, dia tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar sebelumnya, kira-kira belepotan apa lancar-car sekalian. Ndredeg grogi bisa kepoyoh barang. Nah inilah logikanya, apalagi nanti untuk urusan akhirat. Sehingga kita tidak boleh sembrono. Yang kemarin saja, ketika momentum putra-putri kita libur, banyak di antara kita yang menuju ke satu tempat, mungkin betul. Ada yang sowan kepada orang tuanya atau mertuanya yang masih ada. Ada yang menengok kerabatnya, bahkan ada mungkin milih putra putrinya. Ini radiusnya masih Jawa Timur atau maksimal tanah Jawa. Kita butuh persiapan betul. Apalagi nanti akhirat yang tanpa batas waktu, sehingga disebut yaumul akhirat, itu yang tidak ada hari lagi selain. Ya, Allahumma salimna. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Yang ketiga, dari Khulafaur Rasyidin ada Utsman bin Affan. Beliau sosok orang soleh pertama kali yang membangun atau melebarkan Masjid Nabawi tahun 6 setelah peristiwa hijrah. Yang bersangkutan ini ketika meninggal dunia mushaf dalam dekapannya, karena di zaman beliau dikodifikasi menjadi bacaan Quraisy sampai dengan detik ini. Beliau ini pernah berpesan. Jadi bekas budaknya itu menyampaikan, Utsman ini kalau lewat kuburan mesti berhenti sejenak nangis. Beliau mengingat kematian karena menganggap setelah mati inilah gerbangnya. Setelah itu kiamat terjadi, maka nanti huru haranya di kehidupan akhirat itu dahsyat. Yang nyuwun sewu, banyak orang yang memperlakukan kuburan ini tidak hormat. Tahun baru berlebihan pacaran gendaan di kuburan, itu nomboten. Dan ini adalah introspeksi semuanya. Sudah ironi, bahkan umat Islam ada yang tidak karu-karuan. Tahun baru kemarin saya muhasabah di Tanggulangin, pulang jam 10 istirahat, tidak perlu mercon belas. Saya sowan ke masjid, pondok Sejati Asri, subuhnya lancar. Ada sebagian orang yang menyikapi itu berlebih. Kapan hari itu saya bertemu dengan orang yang datanya valid. Jawa Timur ini penyimpangan seksualitas LGBT, Sidoarjo ini yang tinggi. Ini maksiat, karena ketauhidannya itu keropos, perbuatannya tidak karu-karuan. Saya ketemu lagi dengan orang medis menyampaikan, kalau tahun baru dirayakan yang tidak-tidak, besok ada tes-tes atau tespek itu bagi yang perempuan atau bagi yang lain penyakit kelamin. Ini fakta jemaah. Kenapa ini fakta? Ada anak umur 18 tahun, niku pipisnya nanah. Penyakit nopo niku namanya. Kita kan kalau kencing air dari apa yang masuk ke dalam tubuh, sisa-sisa kotoran. Niki nanah. Mengerikan sekali. Kemudian datang ke medis, ditembak oleh medis karena sudah pegang rahasianya. Lah nyapa kok iso ngene? Oleh tahun baru atau pas apa itu patungan saya ketemu 3 orang begitu, terus begitu di sana di mana zina. Mudah-mudahan Allah ketuk hatinya, sehingga terus panjenengan sampaikan apa itu loh jengkeni tak obati lek rezeki ya waras, tapi lek mati ya nasibmu gitu. Sehingga akhirnya takut dia bertobat, khusyuk sholat gitu. Ini ironi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga putra putri kita. Allahumma amin. Utsman berkata,
Wahai manusia, ingatlah sebelum kalian dilahirkan malaikat kematian itu siap menyabut nyawa kalian. Maka di sana jangan bunuh diri dengan tidak beramal di dunia, karena tidak ada seorang pun di akhirat yang sudi memberikan kebaikannya untuk selainnya. Nah, ini pesan yang sangat mendalam. Kalau kita lihat kehidupan kita itu tahu banyak uang. Sekarang kan lagi musim-musimnya, gitu Bang. Kan geriane mungkin ada yang tanam pisang, saya baru panen 3 hari yang lalu. Njoglo tak padu di tempat. Mungkin ada yang klengkeng baru panen. Mungkin ada yang lain. Bahkan termasuk yang hampir setiap depan rumah enten itu mangga. Betul. Mangga ada yang suluh, ada yang semburat itu yang agak empuk, bumbu hati diambil. Ada lagi yang orang ngidam itu apa? Halo, pencit diambil. Ada lagi yang tasik pentil itu jatuh. Ada lagi yang kembangnya juga rontok. Ini menandakan hidup kita tidak melihat umur, tidak melihat kapan. Kalau sudah waktunya akan berakhir. Ini pesan Utsman bin Affan. Yang keempat dari Khulafaur Rasyidin ada pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, dikutip oleh Imam Bukhari dalam hadis mu'alaknya. Kalau Utsman tadi dalam kitab Al-Jawahir, Al-Majalis wal Jawahir oleh Imam Abu Bakar Ad-Dailami. Sekarang Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan, "Innama akhsha alaikum syai'ain." Yang lebih aku khawatirkan atas kalian itu dua. Sebagai bahan evaluasi untuk kita, yang pertama adalah panjang angan, yang kedua adalah memperturutkan nafsu. Kenapa panjang angan dikhawatirkan oleh beliau? Orang yang panjang angan kecenderungan lupa mati. Kita takut mati wajar kalau belum siap karena amal belum banyak atau punya tugas kewajiban yang belum selesai. Tapi kalau cinta dunia ini yang berdosa. Tapi kita lupa mati, ini dosa lagi. Karena perintah ingat mati itu berpahala. Sehingga adanya ziarah kubur, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Tazkirah, di antara tujuannya atau fungsinya untuk ini. Demikian pula dengan memperturutkan nafsu. Orang yang memperturutkan nafsu itu akan menghalalkan segala cara sehingga dia akan menabrak kebenaran dan juga kehalalan. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari dua ini agar kita menjadi orang yang beruntung. Selanjutnya ada pesan dari tabi'in kondang dari negeri Irak sebagaimana dikutip dalam kitab Az-Zuhud lewat jalur Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi, beliau menyampaikan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi fa huwa muhasabu nafsihi ala Allah. Orang yang beriman itu bebas, namun dia bertanggung jawab kelak kepada Allah sehingga dia butuh muhasabah. Dan beliau menjamin orang yang muhasabah lebih gampang hisabnya daripada yang tidak. Senada dengan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Kita bebas namun diikat dengan pertanggungan jawab sehingga kita butuh muhasabah. Berikutnya masih dalam kitab Az-Zuhud disampaikan dari jalur gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi' bin Jarrah. Adalah tabi'in yang terkenal namanya Maimun bin Mihran. Mungkin kita kurang sering mendengar, tapi orang ini luar biasa, ucapannya mentes-mentes tadi atau berbobot. Beliau berkata, dan ini sangat pelek dengan yang ada di zaman ini. Disampaikan, kata beliau rahmatullah alaihi, orang belum sampai pada derajat takwa. Artinya lan yablughar rajulu darajat taqwa kalau belum lebih maksimal introspeksi diri daripada mengorek yang lainnya. Ini pesan beliau. Jadi kita semuanya ini belum dikatakan bertakwa dengan benar kalau belum lebih intens introspeksi daripada mengorek yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak, termasuk barang sing ketok niku adalah fisik dan tenaga. Betul sekali. Yang paling penting atau yang paling identitas itu apa? Kepala nggih.
Sehingga hampir di setiap foto itu ada kepala. Sidik jari tidak semua orang berkompetensi. Kita punya kepala. Ya. Dari kepala kita Allah memberikan wajah, dan ini luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita syukuri. Danten kita ini ganteng, danten kita ini ayu, tidak perlu untuk neko-neko. Walaupun sebagian orang itu kalau potongan nyuwun sewu, sing temriki lho dibentuk rai, enten mboten? Sekersane kok usah tumut-tumut. Sungkan mungkin pada rapat kok didelok pemburi ternyata balik ngarep dan seterusnya. Cara kali Allah dipluntir malih kok tenan nambah darurat. Itu suka-suka mereka, biarkan. Selanjutnya, dari wajah yang luar biasa ini Allah berikan kita sepasang mata, jumlahnya 2, dan hidung dengan 2 lubang. Tapi tenopo tiang niku dominan mripate timbang irunge. Bahkan leluhur kita itu sudah bedek atau ngepal. Kuman, jangankan kuman, setan di seberang lautan kelihatan mboten? Kelihatan emang. Tapi gajah di pelupuk mata mboten ketok. Artinya orang itu pinter nguasai yang lainnya untuk mengorek-ngorek timbang introspeksi, membau atau menggunakan hidungnya untuk dirinya sendiri-sendiri. Inilah yang disayangkan, sehingga sampai kepedulian Imam Maimun bin Mihran belum dikatakan dia menggapai derajat takwa kalau belum inten hidungnya daripada matanya. Artinya menilai diri daripada yang lain. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Selanjutnya yang terakhir, niki suruk jaminan. Kalau bisa sebelum suruk saya akhiri. Karena tadi mau ada acara banyak, setelah sarapan ada pasar dan juga ada yang mau menikah katanya, ada ini dan seterusnya. Saya pun juga banyak acara 4 kali hari ini, sehingga nggak perlu lama-lama. Yang penting temu kangen dan bermanfaat. Yang terakhir, tapi ceramah itu juga itu gendek. Walaupun yang terakhir nanti tambahi ayat banyak begitu nggak jadi terakhir, gitu. Pun seneng riyen jenengan iki ya. Yang terakhir, asli terakhir. Dikutip dalam kitab Zamul Hawa oleh Imam Ibnu Jauzi, Imam kondang luar biasa, orator ulung. Sosok yang luar biasa, susah dicari tandingannya, Abdullah ibnu Mubarak, inisiator kebaikan. Disiplin ilmu banyak menginisiasi, jihad beliau ahli, ibadah nomor 1. Sudah sering saya ceritakan baik dalam kitab Sifatus Soffah maupun kitab Syiaru Alamin Nubala, bagaimana kenangan-kenangan beliau. Ada kisah sekalian. Beliau itu sampai berucap begini. Kalau direnungkan, orang-orang dulu yaitu kaum salaf yang ada di sekeliling Nabi, mereka itu beramal secara spontanitas, sehingga para sahabat dan pengikutnya itu kalau berbuat baik atau ibadah niku sadek, saknyek, sarep gitu. Seakan-akan tanpa diakomodir itu seias kata. Dan ini tampak bangun masjid dados persaudaraan lancar, berjihad sukses, banyak menang daripada kalahnya, gitu Bapak. Dan bahkan sampai kita ini mendapatkan agama di sini. Ini lewat perjuangan mereka juga. Selanjutnya kata beliau, namun dengan umat saat ini itu ada sedikit keterpaksaan. Oleh karena itu paksalah diri kalian beramal sebelum tiba ajal. Lah beliau mengamati di zamannya, di sekitaran abad ke-3. Bagaimana kalau beliau amati zaman sekarang, mungkin ucapannya lain lagi dan lebih menohok. Karena tidak dipungkiri lagi masyarul kiram, di antara sebagian orang itu punya mindsetnya, ibadah itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Gini apa gini? Kita berada di bulan apa nih Hijriah? Halo, Rajab atau Rajab bentar lagi ruwah kemudian poso. Aduh ya poso. Aduh waya awan-awan mangan ngombe ngopi enak-enak suruh puasa. Aduh malam-malam biasanya cuma isaan, ini ditambah napa? Tarawih. Suwi maneh lek imam ini. Ada kultum-kultum lagi dan seterusnya.
Ini sebagian orang masih menganggap ini adalah bentuk hukuman atau sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana ini kita familiarkan sebagai bentuk kebutuhan atau sebagai bentuk hiburan bagi kita karena kita butuh mendekatkan diri kepada Allah, ini perlu digali. Dalam hadis Imam Muslim yang terkenal itu, ketika Nabi duduk dengan Bilal, Nabi berkata, sabda beliau, ya Bilal, kum fa'ari Nabi sholat. Bilal, segera berdiri, kumandangkan untuk kita buat terhibur dengan ibadah sholat. Jadi Nabi itu menganggap ibadah kepada Allah itu kebutuhan, bukan sekedar penggugur kewajiban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap ibadah kepada Allah ini sebagai bentuk hal yang menyenangkan, tidak sebagaimana mindset sebagian orang. Sehingga ada satu kaidah. Pesan dalam kitab Bahjatun Nadirin, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Ini terakhir yang asli. Disampaikan oleh ulama, kalau berbuat baik itu jangan perhitungan, artinya spontanitas. Namun kalau berbuat dosa, pikirkan matang-matang. Ada maksud yang bisa kita tarik, berbuat baik tidak perlu kita banyak mikir, karena kalau banyak mikir banyak ngurungnya. Gini mungkin mikir nggak sih dong gitu. Tapi kalau berbuat dosa dipikir malah tidak jadi dilakukan. Gini mungkin terus ganjaran. Contoh, Nabi itu sering memantik logika sahabat, sehingga kalau ada sahabat yang berbuat buruk pamit pada Nabi tidak dihukumi oleh Nabi. Kamu masuk neraka nanti begini benar. Dalam hadis banyak. Nabi kalau pengen berzina, coba makmu lek dulurmu di zina, ya kan mikir, wah kasih itu aja. Sehingga keburukan ini perlu dipikir. Adapun kebaikan jangan spontanitas, selagi ada kesempatan langsung. Pengen sholat, pengen sedekah, kita ambil contoh. Orang punya keinginan selembetakan kupluk ngeten, misalkan di amplop atau apalah, uang merah-merah 10 atau 1 juta. Besok ke masjid, atau besok panti asuhan, atau besok mungkin siapa dan seterusnya. Itu sudah, anggap saja sudah hilang, diperuntukkan bagi agama untuk akhirat. Tapi lihat kasih dinding-dinding dan dompet, nama bahasanya dinding-dinding. Atau karena duit ini barang panas sama, lihat HP, sesuatu anak ini muda, dengar di grup RT RW dan yang lain, atau bahkan banyak omong sama istrinya, yo boy gile sing sewi tak gue ini. Nanti 100 itu lumayan, kadang 5.000 buatan belas. Banyak ngurungnya kalau terlalu banyak dipikirkan. Sehingga betul kaidahnya ulama dalam kitab Bahjatun Nadirin, syarahnya Riyadhus Shalihin, berbuat baik jangan perhitungan, keburukan perlu dipikirkan. Allahumma barik lana fi yaumina, mudah-mudahan Allah memberkahi hari kita. Demikianlah kiranya nasihat untuk pribadi dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan berkenan. Benarnya minallah untuk diamalkan, lepatipun wal afu minkum. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dengan istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.